Wabarakatuh. Tangan dan narasumber kemudian ya ini Komisi Kabupaten Kortif telah bergabung narasumber iya telah bergabung via Zoom ada Bapak Ibu Panwascam dan BPD Kabupaten pada 9 Desember 2020 2020. Hal ini KPU dan Bawaslu persiapan 2020 di tengah jadi bagi Bawaslu Kabupaten bagaimana upaya-upaya Bawaslu Kabupaten menjawab tantangan warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang sampai ah pemimpin gubernur bas
Ya, di situ tentunya pelaksanaan pilkada sendiri harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus bagaimana konsep pengawasan sendiri? Ya, tentunya sama seperti yang teman-teman ketahui semuanya. Ya, teman-teman yang sudah laksanakan, bahkan sudah kita rencanakan bersama, bahwa konsep pengawasan harus ada pencegahan terlebih dahulu. Gitu Mbak Dina. Jadi kita dalam melaksanakan pengawasan ini tentunya kita harus mengedepankan adalah pencegahan. Bahkan bisa dikatakan 90% harus kita lakukan pencegahan. Preventifnya harus kita lakukan. Terus pencegahan dalam bentuk apa saja? Satu, memetakan potensi pelanggaran. Yang kedua, harus mencegah terjadinya pelanggaran. Karena bisa dikatakan ya sedia payung sebelum hujan seperti itu. Nah, baru setelah kita cegah, ya ada tingkatan di bawahnya adalah pengawasan. Ya, baru pengawasan. Kita cegah, awasi. Dicegah raiso, kok nekat mereka, ya kita awasi. Bagaimana kita pengawasan itu, kita kumpulkan alat buktinya, bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Maka setelah itu baru ada penindakan pelanggaran. Jadi kayak CAT, cegah, awasi, tindak. Nanti dicegah dulu, diawasi. Kalau memang kita kesulitan untuk mencegah, baru ditindak. Tapi tentunya kan ya per kasus ya ini ya. Terus selain pelanggaran apa? Pelanggaran itu ada penanganan pelanggaran yang berupa bisa pelanggaran administratif, bisa pidana, bisa kode etik, ya. Dan ada juga sekarang itu Bawaslu punya kewenangan namanya penyelesaian sengketa. Dan sengketa sendiri ada sengketa yang bukan pelanggaran pemilu juga ada yang pelanggaran pemilu, sengketanya itu sengketa ada dua, ya. Kalau di dalam pelaksanaan pemilihan itu ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta. Dan nanti ujung-ujungnya ada sengketa tun pemilu nanti. Gitu. Nah, kemudian pemilu itu dalam kenyataannya seperti apa? Ya kita akan lihat bahwa pemilu dalam kenyataannya kalau panjenengan atau pilkada ini ya pelaksanaan sampai dengan sekarang. Itu kan kalau kita lihat ya, yang perlu kita antisipasi adalah adanya kecurangan. Ini Mbak. Kecurangan. Kecurangan dari apa? Sebetulnya curang itu apa dan bagaimana ya? Kalau kita lihat dari pemilu dalam kenyataannya sebagai sarana itu sebetulnya pilkada sebagai sarana pertandingan untuk berkompetisi atau mempertahankan kekuasaan secara alami, terdapat kecenderungan peserta itu atau kontestan di Indonesia itu bertindak curang. Curang yang bagaimana? Ya mereka akan kalau ada dugaan biasanya kalau petahana itu biasanya kan dengan menggunakan kekuasaannya, kemudian mengatur semua dengan dengan kekuasaan yang ada. Kalau petahana. Terus bagaimana penantangnya? Penantangnya mungkin ya ada dugaan money politik karena apa? Sangat kesulitan apalagi di tengah pandemi kali ini. Ya, kesulitan apa? Kesulitan atau ada keterbatasan dalam mencari massa. Nah, sebetulnya itu kecurangan itu tidak hanya dilakukan oleh para peserta saja, bisa juga orang lain. Di sini adalah masyarakat sendiri yang menjadi pendukung, ya, atau menjadi simpatisan. Ya. Tidak hanya dalam bentuk janji-janji, kampanye yang berlebihan. Janji-janji seperti angin surga, Mbak. Itu nyeneng-nyenengke, terus nanti akhirnya kepleke, ya, lupa dengan janji-janjinya, ya. Ada bahasan itu esok dele, sore tempe, sesuk tempe bosok. Kangelan banget untuk melacaknya. Ya. Sekali lagi tidak hanya dalam janji-janji, kampanye yang berlebihan seperti angin surga itu, melainkan juga dalam berbagai perbuatan yang nyata-nyata dapat secara langsung mempengaruhi hasil pemilu. Contohnya apa? Ya, kita lihat ada money politik, ada penggelembungan suara, ada jual beli suara, kemudian ada hoax. Nah, hoax itu kan sangat merugikan karena itu kan berita yang tidak benar, hoax ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa yang dilakukan oleh para kontestan ini kadang-kadang ada dugaan mereka melakukan hoax. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan lawannya. Dia caranya lawannya so elek sehingga masyarakat tidak simpatik. Seperti itu. Nah, bagaimana sikap masyarakat pemilih terhadap pilkada di tengah pandemi kali ini? Nah, sebetulnya kita lihat nggih, sekarang itu kan masyarakat tuh
udah pinter-pinter, jane gitu ya. Udah pinter-pinter, jane. Ada tiga hal ya. Ini dari sudut pandang saya ya. Satu, ada masyarakat yang sadar politik dan tidak paham pemilu. Sadar politik tapi tidak paham pemilu. Jadi mereka itu cenderung mencari untung sementara dari kegiatan pemilu. Contohnya apa? Misalnya ya jual suara. Ngerti, tidak sadar politik. Wah, itu ora mudeng. Yang penting aku ki duwe hak pilih, sesuk nyoblos apa sing bayar, ya kuwi sing tangguh. Nah, yang kedua, sadar politik tapi tidak paham pemilu. Tadi yang pertama tidak sadar politik dan tidak paham pemilu. Iki blas itu ya. Ya blas sementing anulah, sementing aku tuh duit. Nah, alasan itu. Itu kemudian dia karena pahitan KTP kemudian menjual suara karena dia punya hak pilih. Yang kedua, sadar politik tapi tidak paham pemilu. Sadar ya, mudeng tapi ora paham. Artinya punya semangat untuk mewujudkan pemilu demokratis itu punya semangat. Wah, dia punya politikis paham. Tapi tindakannya sering kontraproduktif. Kontraproduktif piye? Ya kadang-kadang nyimpang, ora pas seperti itu. Ada juga masyarakat yang sadar politik dan paham pemilu. Ya. Mereka itu giat melakukan upaya-upaya perbaikan pemilu, tapi apatis dan cenderung tidak menggunakan hak suara. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya, wah iki calon-calonnya iki aku kira seneng kabeh. Karena apa? Secara politik dia punya track record yang A, B, C, D, alasannya sak gudang. Sadar politik. Tapi pemilu itu tetap apa ya? Pilkada itu tetap harus memilih toh. Jangan sampai golput. Kalau merasa apa ya? Para calon itu apa ya? Baik, cari yang terbaik. Kalau ada yang merasa itu semuanya jelek, cari yang baik itu yang bagaimana? Kan masih akan dipetani dewe pasti akan ada. Eman kita punya sarana demokrasi. Ya, omongnya pengen ganti, omongnya pengen meneruskan, tetapi tidak menggunakan hak suaranya dengan baik. Nah seperti itu kadang-kadang malah apatis, dan cenderung tidak menggunakan hak suara, pilih golput baik ketimbang aku milih salah. Nah hal-hal seperti itu perlu disadarkan dengan adanya kalau perlu pendidikan. Nah ini nanti KPU yang punya akses nantinya juga, Bawaslu juga punya akses sih, ya kita kan sosialisasi terus nih, tentunya kerjasama dengan KPU, biar jalannya bareng-bareng, penak kan seperti itu. Terus dalam pengawasan di tengah pandemi ini, siapa yang harus mengawasi? Kalau secara formal, nah jajaran di lembaga kepengawasan ya, dari tingkat pusat ada Bawaslu RI, kemudian tingkat provinsi ada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, ya. Kemudian Panwascam, di sana ada 3 orang, ada PPD ya, PPDK itu ada 1 orang, ada pengawas TPS nantinya di masing-masing TPS itu 1 orang. Itu secara formal. Kalau secara hakikat demokrasinya sih seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama saat pilkada. Dan karena di sini masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Kalau ada pelanggaran bagaimana? Ya apabila ada pelanggaran seharusnya dilaporkan kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau ada pelanggaran kampanye, ada pelanggaran pilkada, ya lapornya ke Bawaslu kan gitu. Bukan ke lembaga lain kalau kalau masalah pemilu. Ya. Bawaslu tidak ada Bawaslu partikelir, enggak ada. Berarti Bawaslu enggak ada. Bawaslu yang anak cabang Bawaslu, enggak ada. Sudah ditentukan oleh undang-undang, ada Bawaslu, ya kalau ada laporan, ada pelanggaran, lapornya ya harus ke Bawaslu, Kabupaten, Panwascam tingkat kecamatan. Di sini ada Panwaslu Desa, ya panitia Panwaslu Desa, pengawas pemilu desa, PPD, kelurahan ini, kemudian di PTPS. Udah itu aja, enggak usah lari kemana-mana. Ada pelanggaran ya larinya ke jajaran Bawaslu. Seperti itu, udah ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana tata cara melapor. Nah, sini kalau kita lihat pentingnya pendidikan pemilih, ya, Mbak Suci, ya, ada pendidikan pemilih ini sangat penting. Jadi pendidikan pemilih ini dilakukan nanti kan kalau kita kan di tengah pandemi nih, ya, ada metode verbal, bisa pendidikan via audiovisual, ada monolog, interaktif, partisipatif, ada tatap muka melalui cetak
dan elektronik. Nah, bagaimana kalau di tengah pandemi? Kalau di tengah pandemi ya kita bisa melakukan seperti ini, daring nggih. Lewat Zoom kali ini salah satu pendidikan pemilih ini. Ini salah satu pendidikan untuk masyarakat juga nih. Dengan daring atau tidak langsung, bahkan kalau di tengah-tengah Covid ini yang diutamakan atau yang disarankan atau yang diutamakan syukur dengan daring ini, tidak langsung. Nah, karena apa? Kalau langsung, ya bagaimana kalau daring jelas nggih? Insya Allah keamanannya terjamin ya. Tidak tertular gitu kan. Ngarepi ya wong lewate kan dari Zoom ya. Kemudian ini kalau langsung bagaimana? Kalau langsung ya harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Nah, kita lihat bagaimana ketentuan pelaksanaan pemilihan lanjutan ini. Kalau kita lihat di Perpu nomor 2 2020 ya, pasal 201A itu pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non alam. Nah, ini. Kenapa kok ditunda? Kemudian kenapa kok dilaksanakan kembali? Nah, ini sudah ada aturan-aturan yang jelas, gitu nggih. Nah, kemudian di Perpu 2 2020 ini di pasal 122 telah jelas di situ nggih. Nanti bisa di-share sama Mas Risi atau Mas Prasto nanti untuk peserta Zoom kali ini. Nah, kita lihat bagaimana pemilihan dan COVID-19 ini bisa dilaksanakan. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kesehatan masyarakat itu mempengaruhi suksesnya penyelenggaraan pemilihan. Nah, next Mas, itu next. Nah ini. Ya. Status kesehatan di daerah penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu variabel penting yang tidak hanya berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pemilihan dalam menjalankan keseluruhan tahapan, tapi juga relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terancam bahaya COVID-19. Maka kondisi kesehatan masyarakat secara fisik maupun psikis akan mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Nah ini, bagaimana nanti masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya kampanye. Ini kesehatan masyarakat ini sangat penting di sini. Maka sangat dikedepankan, ya, dikedepankan ini protokol kesehatan. Ini harus diperhatikan nanti di sini. Ya. Kondisi kesehatan masyarakat secara fisik, psikis. Karena tetap akan ada ketakutan-ketakutan di mana nek aku metu, engko bakal engko ketularan dan sebagainya. Kita lihat di sana amanat demokrasi, demokrasi mengamanatkan kepentingan rakyat adalah yang paling utama. Dan karena itu, kebijakan terkait penyelenggaraan pemilihan dalam situasi darurat kesehatan mesti berorientasi pada kepentingan rakyat. Ini harus. Di kesehatan tetap harus dijaga karena amanat demokrasi sangat jelas. Ini yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat. Terus bagaimana dengan perlindungan hak rakyat? Pemilihan serentak sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah mesti menjamin setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih dan dipilih dapat menggunakan hak tersebut secara konstitusional tanpa dibebani kekhawatiran akan ancaman kesehatan. Jadi ya memang kita kendala-kendala di COVID ini adalah masalah kesehatan. Kemudian para pemilih yang agak sih deg-degan juga kalau ikut kampanye, nah itu jangan-jangan ketularan. Nah, hal seperti ini sangat harus diperhatikan. Oke. Terus kita lihat ya, ada pemetaan jaringan daerah di pilkada karena memang yang namanya daring ya, namanya daring itu harus memperhatikan koneksi internet ya. Karena yang dikedepankan kita sekarang ini bagaimana sosialisasi syukur dengan daring. Ya. Dengan daring. Ini pemetaannya. Koneksi internet bagaimana? Provinsi Jawa Tengah, nah itu sebesar 97,92% ini. Itu Jawa Tengah itu sudah, pokoknya segitu. Sukoharjo apalagi ya? Sukoharjo itu jaringan internet ada nggak ini? Kecamatan mana yang angel sinyale? Ada nggak yang kecamatan mana? Bulu atau Peru? Daerah Butaru atau Mojolaban mungkin ada, ya. Apakah susah internet? Nah ini. Tentunya hal-hal seperti itu harus diperhatikan nih. Ya, nanti Bu Suci, nggih, nanti saya jelaskan. Nah kita lihat ada catatan khusus ya. Kalau saya dapatkan dari Bawaslu RI ini, ada catatan khusus bagi berikut nih. Khusus Papua dan Papua Barat ini responden yang terjangkau adalah di radius
0 sampai 15 km dari ibu kota kabupaten, karena memang benar-benar sulit ya kalau di daerah Papua sana. Hal ini dikarenakan apa? Panwascam yang di atas radius 15 km tidak terjangkau sinyal dan kurang paham teknologi. Ya, susah ini. Ini daerah sana nih. Sukoharjo insya Allah tidak nggih. Panwascamnya pinter-pinter, punya Android semua. PPD juga punya Android semua. Nek masalah sinyal mungkin durung tuku pulsa. Ya. Bisa dilihat dari banyaknya penggunaan HP itu masih candy bar atau HP ini HP jadul gitu ya. Nah, sehingga menyulitkan pemetaan koneksi internet di atas radius 15 km. Isone yang SMS kalau telepon, kuwi kadang pedot-pedot. Ya. Delalah Arab ngecop ke listrik mungkin kesulitan. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Terus bagaimana fasilitasinya seperti itu. Hal ini berbeda dengan daerah Maluku ya, walaupun mereka jauh dari koneksi internet, namun mobilitas tinggi dan sebagian besar memiliki smartphone Android, HP pintar. Nah, hal seperti ini perlu diperhatikan. Nah, kita lihat bagaimana prosedur tambahan protokol kesehatan nih. Penyelenggara pemilu melaksanakan prosedur tambahan yang mengatur mengenai ini. Ya, pertama, kegiatan yang bertatap muka secara langsung atau berkontak fisik secara langsung, ini harus diperhatikan. Protokol kesehatan harus diperhatikan banget nih. Kalau ketemu harus bagaimana gitu nggih. Bertatap muka, kan ada kegiatan yang bertatap muka contohnya apa? Pelatihan, rakernis. Nah, kemudian kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu. Nah, ini kan ada jumlahnya juga. Jumlah 50 orang kalau orang kampanye ya. Jumlah 50 orang ini harus memperhatikan jaga jarak, kemudian apalagi harus pakai masker, hand sanitizer, dan syukur pakai face shield gitu ya. Ini harus diperhatikan. Ini melaksanakan prosedur tambahan yang mengatur mengenai ini harus dilaksanakan ini. Kegiatan yang dilaksanakan dalam ruangan seperti rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, BIMTEK, sosialisasi atau kegiatan lainnya. Dan kegiatan berupa penyampaian berkas atau pelengkapan secara fisik harus diperhatikan juga karena apa? Oh, nyakang berkas itu kudune dibuntel plastik, harus disemprot dulu dengan apa? Disinfektan. Dan saat menyerahkan atau saat pembagian bahan kampanye harus menggunakan apa? Sarung tangan atau yang latek atau plastik tangan itu. Nah, kita lihat protokol kesehatan kegiatan bertatap muka secara langsung. Nah, kadang-kadang ada tatap muka langsung ya. Apa maksudnya itu bertemu langsung lah ini. Ya, itu harus menggunakan masker untuk seluruh personel KPU, provinsi, KPU, kabupaten, PPK, PPS, PPDB, jajaran KPU maupun Bawaslu ini ya, yang bertugas paling kurang menggunakan masker dan dapat meminta kepada pemilih nantinya. Ya, apabila nanti ada pemilih yang mau apa nyoblos besoknya itu harus meminta itu gini apa ngekon ya harus pakai masker gitu loh Mbak. Pakai masker, pendukung paslon, pengurus parpol, pihak terkait untuk menggunakan masker semuanya saat nanti saat kegiatan harus menggunakan masker. Jangan sampai tidak menggunakan masker gitu ya. Karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Ini nanti bisa saya bagi nanti ya. Ada menggunakan alat pelindung diri jelas. Ini masker harus diperhatikan nih. Menjaga jarak 1 meter. Terus hindari bersentuhan. Jadi harus jarak itu seperti ini. Ada jaraknya, ya jaraknya. Mencuci tangan itu setiap kali apa ya mau masuk apa ya kegiatan ya ruangan atau harus cuci tangan dulu lah. Kemudian memakai hand sanitizer tiap 5 menit atau 1 jam. Sering-sering Pak hand sanitizer kan biasanya kan kalau petugas itu kan ada jatah ini hand sanitizer semprotan itu. Kemudian membawa alat tulis masing-masing, bawa sendiri dari rumah, bawa sendiri. Jangan pinjem ya, jangan pinjem karena kita tidak tahu yang kita pinjem itu tertular apa tidak, kita tidak tahu. Kemudian saat masuk cek suhu tubuh dengan menggunakan termogan, menyemprotkan disinfektan. Nah, seperti itu. Ya. Kegiatan bersifat mengumpulkan orang ini memperhitungkan kapasitas ruangan, bagaimana suhu tubuh harus dicek, wajib menggunakan alat pelindung diri, jaga jarak aman tuh yang 1 meter tadi harus dilaksanakan, tidak melakukan jabat tangan. Sarana sanitasi harus bagus, antisipasi keadaan darurat. Kalau nanti ada yang sakit harus ada dokter yang bisa dihubungi atau rumah sakit kan gitu.
kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan pun saat pleno terbuka, rakor, bimbingan teknis, sosialisasi yang dilakukan oleh atau kampanye yang dilakukan oleh para paslon ini harus membatasi jumlah peserta yang hadir, jangan jangan wah banyak masuk ya yang datang sekian, ada aturan-aturan nanti di situ. Pengecekan suhu tubuh sama semuanya. Jadi pasti ya. Jadi kalau memang apabila dirasa kok melanggar, ini ada mekanisme tersendiri kalau di Bawaslu ya. Saat kita mengadakan pengawasan, kok jaga jarak tidak digunakan, ya harus dieleke. Jumlah orang melebihi 50 orang, nekat, malah uyuk-uyukan, ya kasih surat peringatan. Di situ ada tulis 1 jam orang tidak dilaksanakan, bubarkan. Boleh nggak? Boleh. Nah, kemudian potensi permasalahannya bagaimana di tengah pandemi itu? 1, ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Risiko ancaman kesehatan masyarakat peserta dan penyelenggara pemilu ini harus diperhatikan dan mohon teman-teman PPD, Panwascam ini memperhatikan risiko kita dalam melakukan tugas pengawasan itu besar. Makanya nuwun sewu harus melaksanakan benar, memperhatikan protokol kesehatan. Okay. Kemudian potensi permasalahan yang kedua adalah adanya kendala anggaran pembiayaan pemilihan. Kalau kemarin Bawaslu dapat anggaran ya, sekian. Kemudian karena COVID ya ada relokasi anggaran. Karena apa? Yang kita kedepankan sekarang adalah, nah itu menempatkan anggaran sesuai dengan kondisi sekarang. Karena pada praktiknya kita juga butuh nih pemeliharaan ya kesehatan, Panwascam PPD kan sudah dapat vitamin sudah dapat masker, itu perlu diperhatikan di situ. Kemudian ketersediaan anggaran pasca itu kan defisit anggaran akhirnya. Nah tapi insya Allah kita enggak, moga-moga enggak. Kemudian dilihat juga kendala anggaran pembiayaan itu menurut kemampuan di masing-masing daerah itu bervariasi. Ya. Terus nanti ada potensi permasalahan timbul karena apa? Penyalahgunaan program, kebijakan, dan anggaran penanganan COVID. Kemudian ada kendala dalam penegakan hukum pemilu karena apa? Karena terkendala oleh adanya COVID ini. Nah, potensi permasalahan yang selanjutnya adalah degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan. Ya, situasi pandemi 19 yang tak menentu berpotensi menimbulkan malpraktik dalam penyelenggaraannya. 1, verifikasi faktual, syarat dukungan calon perseorangan. Sok mungkin itu bisa asal nembak atau tanpa izin KTP. Saat coklit atau pemuktakhiran data gandeng wedi, engko jojo sing dicoklit kuwi lara diawur gitu. Ya. Tapi bagaimana pelaksanaan? Makanya kita perlu pengawasan, kita perlu komunikasi. Okay? Saat kampanye bagaimana? Saat kampanye kita harus memperhatikan protokol kesehatan sekali lagi. Karena kita tidak tahu yang kampanye itu teridap apa tidak, ODP atau yang bagaimana kita tidak tahu. Kemudian pemungutan suara. Nah ini, saat pemungutan suara nanti tentunya akan ada aturan tersendiri sehingga bisa terjaminnya keselamatan kesehatan bagi pemilih. Kemudian adalah partisipasi penyelenggaraan yang menurun. Nah ini potensi permasalahan yang selanjutnya ini. Karena proses pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak maksimal. Karena apa? Ya tadi ada ketakutan-ketakutan sehingga dalam melakukan pemutakhiran itu tidak maksimal, tidak sesuai. Sementing aman, sementing terpenuhi, ya gitu kan. Ini potensi masalah. Nah, terus menurunnya relawan karena apa? Wedi, takut kalau nanti ketularan, kalau kena. Meningkatnya kesulitan rekrutmen penyelenggara ad hoc. Ya, terbukti. Kita PTPS kesulitan ya. Kesulitan akhirnya perpanjangan. Ini real ini. Ya. Terus pemilih menurun akhirnya. Nah, potensi terkait yang lain apa potensi yang lain? Ini kendala penegakan hukum pemilihan. Kendala penegakan hukum pemilihan ini 1, jangka waktu proses penanganan pelanggaran yang berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu berapa hari?
Berapa hari? Tidak 5 hari. Ya. Kalau pemilu itu panjang, Mbak. Kalau di pilkada ini cuma 5 hari ya. 3 plus 2. Nah, sangat cepat sekali. Terus kemudian proses klarifikasi yang sangat singkat. Wah, ini kalau tidak dengan benar-benar fokus, serius, tepat sasaran, gak efisien, wah kita kelewat waktu. Nah, selain itu jangka waktu penyelesaian sengketa proses Bawaslu Mahkamah Agung besok itu semoga saja kita bisa ngejar kan gitu, bisa sampai. Nah, potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pemilihan bulan Desember 2020 bagaimana? Ini potensinya. Ya, perbaknya money politik, verfak dukungan calon kurang maksimal, potensi partisipasi pemilihan menurun, daftar pemilih tidak akurat, potensi logistik tidak maksimal, tidak terjaminnya rasa aman seluruh pihak yang terkait. Tapi insya Allah potensi ini bisa kita selesaikan. Insya Allah, Mbak Suci nggih? Insya Allah nggih. Nah, potensi permasalahan selanjutnya adalah fokuslah pencegahan dan pengawasan. Ya, jadi nantinya harus fokus. 1, pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat ini harus kita laksanakan. 2, pencegahan terhadap potensi elektoral malpraktek ini. Kemudian intervensi APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pasca penundaan. Koordinasi proyeksi kebijakan dan strategis pelaksanaan pemilihan, pengendalian situasi dan dampak COVID-19 dipastikan atau memastikan kondisi daerah yang saat melakukan pemilihan ini benar-benar clear, bersih, tidak ada masalah. Kemudian koordinasi intensif dengan pemerintah terkait, dukungan anggaran, pembiayaan pelaksanaan pemilihan ini tidak bermasalah. Nah, secara pragmatis, pemilu demokratis ini akan terwujud jika dan hanya jika semua kontestan, ya, kalau di Sukoharjo itu paslon 1 dan 2, EA dan Joswi itu semua konsisten, mempunyai siap menang, siap kalah, dan siap menerima hasil. Ini. Kemudian penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, ya, bersikap netral dan profesional. Orang begagah, mudeng, nanti berpihak ke salah satu paslon gitu. Karena sanksinya jelas. Nek konangan penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU, kok memihak salah satu paslon, DKPP. Masyarakat boleh melaporkan ke DKPP. Oke. Kemudian yang ketiga, secara pragmatis akan terwujud jika dan hanya jika warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pilkada serentak mempunyai kesadaran yang tinggi bagaimana melaksanakan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ya, di NKRI ini dengan nantinya melakukan coblosan atau memilih pilihannya pada tanggal 9 Desember 2020, ya, tidak boleh golput. Itu. Kemudian, ya, terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Ya, begitu materi saya. Nanti kita sambung lagi dengan tanya jawab, nggih. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparan materinya, sangat luar biasa, lengkap. Selanjutnya Ibu Suci Handayani. Ibu Suci, kami mohon untuk memaparkan materi.
kalau memang tadi suaranya nggak jelas, ini saya share nggih materinya untuk yang dari saya. Bisa panjenengan baca, saya share itu. Baik Pak, ini sepertinya menunggu dulu Bu Suci. Tanya-tanya dulu nggih Pak. Tadi Bapak kan lebih baik kampanye itu dilakukan secara daring untuk mencegah kerumunan massa ini Pak. Ya. Pelaksanaan kampanye, faktanya pelaksanaan kampanye ini kan kerumunan massa itu tidak bisa terhindarkan. Nah, ada arak-arakan juga. Maka sanksi apa yang akan diberikan terhadap baik pelaksana atau peserta kampanye? Mohon dijelaskan mekanisme pemberian sanksi yang akan diberikan, Pak. Nah, menarik nggih, teman-teman Panwasjam. Pertanyaannya adalah ara-araan. Jelas ara-araan, ya, ara-araan dalam pilkada ini, ya, dalam apalagi Pak saat kampanye itu tidak diperbolehkan, ya. Entah ara-araan mobil urut-urutan gitu, ya. Kemudian apa? Motor apalagi, ya. Tentunya siapa yang harus harus memberikan sanksi. Kalau ara-araan jelas, ya, ara-araan itu kayak motor diplong, itu kewenangannya polisi itu, ya. Terus bagaimana kita berkoordinasi dengan kepolisian, ya. Seperti itu. Nah, itu Mbak Anu udah masuk ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini ada Bu Suci. Ibu Suci, mohon berkenan untuk ini ada materi atau tanya jawab mawon niki. Halo Bu Suci. Halo. Ya. Halo, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang saya hormati teman-teman Panwasjam Kabupaten Sukoharjo, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah banyak memberikan keberkahan dan kelimpahan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya dan mohon maaf kalau tidak bisa langsung ke kantor Bawas karena kami memang sedang survei pengadaan APK. APD ya, jadi kami ini posisinya masih di perjalanan di Semarang. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman Bawaslu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pilkada di tengah pandemi ini kan baru kali ini terjadi. Dan ini merupakan sebuah sejarah dalam kepemiluan di Indonesia. Sekaligus juga menjadi sebuah tantangan ketika penyelenggaraan di tengah pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi. Jadi semua penyelenggara, baik kami KPU, penyelenggara baik kami di jajaran KPU maupun teman-teman Bawaslu ke bawah, tentunya juga ini menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Secara umum kalau kita bicara soal tantangan penyelenggaraan pilkada di masa COVID-19 ini, kita melihat dari tantangan sisi teknis atau teknis penyelenggaraan dan juga tantangan kualitas pelaksanaan pilkada. Kalau bicara soal teknis penyelenggaraan, salah satunya berkorelasi dengan pendanaan pilkada. Bagaimana diketahui, ketika penerapan protokol kesehatan atau pilkada ini dilanjutkan
dengan persyaratan semua harus melakukan protokol pencegahan COVID-19. Sehingga secara tidak langsung juga ini berkaitan dengan pendanaan misalnya. Atau ada peningkatan biaya penyelenggaraan pilkada. Misalnya harus pengadaan APD, baik untuk penyelenggara di tingkatan kabupaten maupun teman-teman nanti yang di lapangan atau teman-teman yang berhadapan langsung dengan pemilih. Dan juga memfasilitasi untuk pemilih juga, misalnya masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya, termasuk baju hazmat, terutama untuk daerah yang berkategori zona merah. Kemudian ada kebijakan untuk pengurangan kapasitas pemilih yang semula 800 menjadi 500 karena mempertimbangkan protokol kesehatan atau physical distancing. Sehingga ini juga berkonsekuensi penambahan TPS dan petugas lapangan. Jadi ini salah satunya yang ada keniscayaan untuk kenaikan biaya penyelenggaraan pilkada. Kemudian kita juga ada tantangan kualitas untuk pelaksanaan pilkada. Misalnya, salah satunya yang pasti disoroti adalah tantangan untuk paling tidak mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020. Dan ini menjadi tantangan yang serius bagi penyelenggara pemilu. Karena meningkatkan partisipasi pemilih di situasi yang seperti ini bukan soal mudah. Ini bukan soal mudah. Mungkin masih ada kegamangan di tingkatan pemilih ya. Aman tidak misalnya datang ke TPS, kemudian apakah penyelenggara dipastikan juga sehat, bebas dari COVID-19 dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak mudah bagi penyelenggara. Kalau kita bicara misalnya di Sukoharjo, untuk tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini 77,5% itu angka persentase yang ditarget secara nasional. Persis seperti pemilu 2019 kemarin. Sebenarnya secara nasional di pemilu 2019 77,5%, kemudian untuk target pilkada serentak ini di 79. Tetapi karena ada pandemi COVID, jadi angka atau persentase partisipasi diturunkan, targetnya tidak 79 tapi menjadi 77,5. Persis seperti ketika pemilu 2019 kemarin. Di Sukoharjo sendiri juga kalau kita lihat di partisipasi pilkada serentak pemilu serentak kemarin 2019 kita di angka 82,25. Jadi tertinggi sepanjang sejarah kepemiluan di Sukoharjo. Kalau dilihat dari tingkat partisipasi bupati di 2010 di angka 65, 2015 di angka 66. Kemudian secara nasional untuk tahun ini ditarget 77,5%. Nah ini juga tidak mudah bagi kami karena juga sekali lagi di tengah pandemi butuh meyakinkan kepada masyarakat bahwa semua atau proses dan semua tahapan penyelenggara dipastikan aman, baik bagi penyelenggara, kemudian baik bagi pemilih, peserta, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan ini yang sudah dilakukan oleh KPU. Misalnya juga ada PKPU 6, kemudian 10 dan 13. Ini diupayakan dan ini regulasi ini hadir untuk memberikan atau membangun trust, membangun kepercayaan masyarakat. Jadi PKPU ini mengatur tentang tata cara protokol kesehatan yang wajib diterapkan dalam semua tahapan, baik dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, sampai nanti juga rekapitulasi. Dan tadi juga Mas Eko sudah menyampaikan, ada protokol yang ketat yang diamanatkan oleh regulasi. Itu sebagai bagian dari menumbuhkan kepercayaan dan membangun kepercayaan masyarakat bahwa pilkada ini aman. Sehingga diharapkan masyarakat tidak enggan ke TPS karena ada jaminan protokol kesehatan. Dan penyelenggara pun baik dari tingkat kabupaten maupun teman-teman KPPS dan petugas tertib yang bekerja nanti berhadapan langsung dengan pemilih, mereka juga dipastikan sehat. Salah satunya adalah upaya dengan melakukan rapid test. Jadi mereka wajib setelah ditetapkan nanti teman-teman kami di KPPS wajib untuk mengikuti rapid test. Itu salah satu upaya kami
penyelenggara untuk meyakinkan dan membangun kepercayaan masyarakat bahwa pilkada itu aman. Baik Bu, bagaimana dengan pemilih yang dikarantina nih Bu? Mekanisme hak pilihnya itu nanti akan seperti apa? Kemudian kami juga yang paling penting adalah tidak hanya penyelenggara ya, baik itu KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya, tetapi juga peserta pemilihan ini juga harus dan memastikan mereka juga melakukan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Regulasi sebenarnya sudah mengatur semua ya, dari semua tahapan. Misalnya juga saat ini ketika tahapan masa kampanye, pertemuan-pertemuan pun dibatasi. Kampanye seperti tatap muka, dialog, kemudian pertemuan terbatas, maksimal hanya dihadiri oleh 50. Dan itu pun juga menerapkan protokol pencegahan yang ketat begitu. Nah, itu upaya-upaya yang sebenarnya juga dilakukan dan membutuhkan juga keseriusan dan kedisiplinan semua pihak. Tantangan berat ini menjadi di pilkada ini tidak mudah ya di momen ini, sehingga kedisiplinan, kolaborasi dan komitmen semua pihak, baik dari penyelenggara maupun tadi tim peserta begitu, harus memastikan dan berkomitmen agar dari sisi teknis penyelenggaraan pilkada berhasil. Kemudian yang paling penting adalah kita harapkan nanti juga tidak ada klaster baru dari pilkada ini, terutama di pilkada di Sukoharjo. Jadi ini yang paling penting. Sehingga memang sekali lagi kita harapkan semua pihak bisa mematuhi dan bisa disiplin melaksanakan protokol pencegahan. Mengeluarkan takbirannya. Ya, karena kan ada. Saya rasa itu enggak untuk memicu atau untuk bahan diskusi kita. Barangkali nanti kita diskusikan lebih lanjut. Atur nuwun. Ini mulutan ya, atau kemana lah. Terima kasih Bu Suci. Baik Bu Suci, ini mau ngobrol-ngobrol ini. Bagaimana Ibu dengan pemilih yang sedang dikarantina ini? Mekanisme hak pilihnya nanti akan seperti apa Ibu? Mohon dijelaskan. Mbak Suci. Mbak. Tanya aku aja. Bu Suci, apakah masih bergabung via Zoom? Yo sakwe. Mbak Suci. Nggih. Ngobrolnya sama Pak Eko dulu. Ya.
Tadi itu Pak, sanksi yang diberikan bagi pelanggar peserta, Arak-arakan. baik pun peserta atau pendukung gitu. Arak-arakan. Ya, tentang arak-arakan kerumunan massa saat kampanye itu seperti apa Pak? Nah, kita lihat dulu dua sisi Mbak. Satu kerumunan massa, yang kedua, tapi sebelumnya suara saya sudah kedengaran belum? Ini ada yang chat, maaf suaranya menggema. Masih menggema? Mas Yanto masih menggema suara saya? Bulu? Mas Heru? Mas Aris? Gata? Suaranya menggema enggak? Ojo salam awas. Menggema enggak? Mas Yusuf Abon? Suaranya menggema enggak Mas? Malah mali ini. Oh mboten ya? Oke. Jadi suara saya jelas ya? Menggema. Mbak Puji? Apa Mbak Puji yang menggema? Lanjut ya? Oke. Jadi gini sahabat-sahabatku semuanya, sahabat Bawaslu ya, sahabat Panwascam, PPD semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau yang disampaikan Mbak Marmiati, Mbak Dina Marmi ini ada dua sebetulnya, kerumunan sama satunya itu arak-arakan. Yang jelas kalau arak-arakan ya, entah itu jalan kaki, entah itu sepeda motor, entah itu mobil irit-iritan gitu, ya, itu tidak boleh. Sanksinya apa? Ya bubarkan. Caranya bagaimana? Caranya satu, ya, jelas kita ada laporan hasil pengawasan, orang langsung kok diawasi, kok ndelalah jelas itu akan terjadi arak-arakan, itu langsung membuat surat peringatan. Formulirnya sudah kita tentukan, sudah dibuat, tinggal ngisi saja. Kasih peringatan, kasih peringatan. Tidak mau, baru bubarkan. Kan di klausul di surat itu ada, ya. Bubarkan kalau semua bentuk arak-arakan itu tidak boleh, entah jalan kaki, ya, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, gitu, itu tidak boleh. Nah, kemudian masalah kerumunan itu kita lihat dulu kerumunannya. Kerumunan kita lihat satu, kan kerumunan ada macam-macam. Ada kerumunan yang tidak melanggar, ada yang kerumunan melanggar. Satu, kalau yang melanggar adalah tidak menggunakan, tidak melakukan juga protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, kemudian jumlahnya lebih dari 50 orang. Nah, ini harus, kalau semuanya dilanggar, berikan itu surat peringatan. Baru ada klausul bubarkan. Kandani ngayal, ya, bubarkan. Kok tidak mau? Nah, kok tidak mau? Proses dengan mekanisme yang berlaku. Lakukan laporan hasil pengawasan, kemudian lakukan prosesnya, penanganan pelanggaran. Nah, seperti itu. Kalau arak-arakan, lihat arak-arakannya. Naik sepeda motor diblong, tentunya itu ranahnya kepolisian, lantas ya, Satlantas. Itu polisi yang membubarkan. Kok ngeyel, kan tidak pakai helm, harusnya polisi menilang itu. Ditilang sesuai dengan aturan-aturan perundangan lalu lintas. Seperti itu. Jadi apabila nanti kok kerumunan tadi sama tidak mau syukur-syukur, saya yakin sampai sekarang itu yang banyak yang sudah berhasil kok. Sudah berhasil kerumunan, ya. Sukarjo sudah ya, Mariono, Mas Mariono sudah pernah itu sudah melaksanakan pembubaran, ya. Pembubaran, tapi pembubaran tanpa STP, ya. Kemudian ada lagi kegiatan yang kerumunannya itu lebih, grogol pernah itu, ya. Jumlahnya lebih dari 50 lebih. Yang 20 kon mulih, ya. Yang 20 kon mulih. Ya, bagus itu grogol, ya. Itu abon apa sapa kuwi sing melakukan. Nah, tapi paling tidak kita melakukan preventif dulu, dikandani sih. Sebelum terjadi itu dikandani. Mas, arak-arakan itu tidak boleh loh. Ini tidak boleh loh. Kerumunan massa lebih dari 50 tidak boleh loh, harus menggunakan protokol kesehatan loh, harus pakai masker, tuh jaga jarak dilakukan, jangan sampai tidak jaga jarak. Oke, itu disarankan.
Kalau dikandani ngayal, kan kita udah preventif dulu karena kita jelas Bawaslu, jajaran Bawaslu itu preventif dulu dikandani. Syukur saat kita menerima informasi akan ada kampanye di suatu tempat, kita preventif dulu di sana. Kerumunannya massa itu dibatasi 50, kemudian tidak boleh tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Kalau saat nanti pembagian bahan kampanye sebaiknya menggunakan kaos tangan. Agar apa? Agar nanti yang menerima juga aman. Nanti itu kaos tangan plastik atau latek. Yang penting nganggo kaos tangan ya, biar aman yang mendapatkan. Kemudian ada kok ndelalah bagi-bagi masker semuanya. Maskernya ya diplastiki biar aman. Apa itu? Gini ndelalah ngekane nganggo tangan lawaran, maskernya tidak dibungkus plastik, dilongke ngono wae, tadi pada kukur-kukur gitu. Wah, tadi gilani banget kan itu. Nah, lebih baik saat membagikan, sebelum membagikan pun teman-teman Wasam, teman-teman PPD preventif. Nanti saat membagikan pakai kaos tangan je, pakai latek ini kok. Wah, pakai latek ya apa? Kaos tangan plastik ya apa-apa. Yang penting pastikan bahwa penerima bahan kampanye itu aman. Maka pemberi harus menggunakan melakukan protokol kesehatan, nganggo kaos tangan, saat membagikan yo nganggo masker gitu. Cukup pakai face shield gitu, gen aman. Kon ndelah ngomong orang nganggo masker idune muncrat-muncrat ngono terus piye? Yo nek ora apa-apa nek ndelalah itu yang kampanye ndelalah kok ya kena Covid ya kocur nanti. Seperti itu, Mbak Dina. Ada lagi? Baik, Pak. Bagaimana pelaksanaan pengawasan saat pada masa kampanye ini, Pak, yang dilakukan oleh Bawaslu? Sampai dengan sekarang ya? Iya. Pengawasan yang dilakukan sampai dengan sekarang. Ya tadi, sudah saya jawab tadi, Mbak. Ya jadi teman-teman tingkat PPD, Panwasam, PPD itu tetap akan mengedepankan pencegahan terlebih dahulu. Ya, pencegahan itu yang bagaimana? Pencegahan itu ya sebelum terjadi kegiatan kampanye atau kegiatan yang lain itu menyarankan untuk memperhatikan protokol kesehatan, memastikan bahwa STTP-nya atau pemberitahuannya itu ada. Kemudian dicegah ojo sampai ono ara-araan. Saat nanti pembagian harus pakai kaos tangan gitu. Oke. Saat nanti bertemu dengan warga ya, masyarakat gitu ya pakai masker. Ini enggak pakai masker lawaran gitu ya. Jaga nih dunia nek muncrat-muncrat itu loh. Jaga nih. Droplet. Kita nggak tahu droplet lawan bicara kita mengandung bahasanya mengandung virus apa tidak. Makanya kan harus ada jaraknya, Mbak Dina. Nah, 1 meter. Kan kita udah itu muncrat namu ya kocur nanti. Ya, seperti itu. Ya gitu Mbak. Jadi kita pengawasan tetap melakukan, bahkan pengawasan itu preventif dulu, mengawasi. Dan saya harapkan sahabat-sahabat, teman-teman kontestan, tim kampanye, yojo risih, jangan risih dengan kedatangan kita, ya kedatangan Bawaslu jajarannya, karena kita melakukan tugas kita tuh berdiri berdasarkan undang-undang. Kita melaksanakan tugas itu melaksanakan amanah undang-undang. Jangan berpikir Bawaslu dan jajarannya itu golek-golek, tidak. Kita melakukan pengawasan itu adalah melakukan giat pengawasan itu tidak mungkin kita terus tidak sesuai undang-undang. Ya, tentunya jajaran PPD, Panwasam itu sama, itu sama. Oleh sebab itu sering-sering komunikasi teman-teman Panwasam dengan PPD agar satu visi satu misi dan tata caranya melakukan pengawasan itu akan sama semuanya. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti tadi pencegahan dulu preventif, baru penindakan. Kalau ada pelanggaran, kalau ada pelanggaran baru kita penanganan pelanggaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Bu Suci, apakah masih bergabung via Zoom? Pak Suci. Pak. Coba siapa? Ya monggo yang mau nanya silahkan.
Ahmad Bahrudin. Nanya enggak Mas? Divisi penanam pelanggaran nih, coba monggo ada kesempatan tanya. Daripada WA ya, WA pertanyaannya sama. Minggu kemarin ada yang tanya dijawab sama, sekarang tanya sama ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu Panwasja, mungkin PPD yang ingin bertanya via chat Zoom atau tangannya ke atas. Lawe-lawe. Iya. Saya kira sudah paham semua nje, karena memang apa yang kita lakukan selama ini sudah kita lakukan semuanya. Kemudian teman-teman dari PPD, Panwasam juga sudah melakukan tahapan-tahapan pengawasan mulai preventif juga sama semuanya. Tinggal nanti kita harus istiqomah ini, tidak boleh datnyeng. Dan saya sarankan tidak boleh tebang pilih nje dalam melakukan tugas, sehingga ke depan harapan kita itu apa yang menjadi kegiatan kita itu kita bisa pertanggungjawabkan nanti di kemudian hari, tidak hanya sebagai LPJ saja saat melaksanakan tugas, tapi juga di depan Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapan saya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri program diskusi ngulik bersama Bawaslu, dipersilahkan Bapak Eko untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Dina Marmiyati selaku host atas waktunya. Sahabat-sahabat Bawaslu, Panwascam, PPD, pengawas pemilu tingkat desa maupun kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo, kami menyarankan, Bawaslu Sukoharjo menyarankan bahwa Anda sebagai pemegang amanah ya, pelaksana di lapangan dan juga langsung terjun ke lapangan harus memperhatikan protokol kesehatan, di mana itu sangat penting. Keselamatan panjenengan itu juga penting. Kita menjaga jangan sampai COVID-19 itu menyebar kemana-mana, tapi jangan sampai kita lupa akan tugas kita, juga harus menjaga diri kita sendiri. Jadi saya harapkan lakukan pengawasan dengan baik, dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita, termasuk objek pengawasan kita, juga selamat. Selamat di sini adalah jangan sampai mereka juga akan tertular COVID. Kita juga bertugas untuk melakukan langkah preventif, mengingatkan jangan sampai mereka melanggar protokol kesehatan dan juga melanggar peraturan perundang-undangan di mana pilkada yang saat ini ya menjadi menjadi gawe ya. Kita sekarang lagi duwe gawe. Kita baru melaksanakan pilkada pilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sukoharjo. Kita akan lebih nyaman kalau yang diawasi, yang mengawasi dan masyarakat yang menjadi objek ya sosialisasi atau kampanye ini semuanya itu aman. Oleh sebab itu selalu perhatikan protokol kesehatan. Itu Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Eko. Ibu Suci, monggo closing statement-nya. Sudah tidak bergabung nggih, Bu Suci nggih. Nggih. Terima kasih sahabat Bawaslu, demikian tadi diskusi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 terdapat dua misi. Yang penting yaitu soal keselamatan manusia dan menegakkan kedaulatan negara. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.